Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas salah satu topik yang cukup menarik dan ini tuh sebenarnya topik udah gue ketahui banyak, cuma gue terpicu untuk bikin konten soal topik ini ketika gue membaca salah satu buku personal finance atau keuangan personal yang ditulis oleh penulis sekaligus Certified Financial Planner dari Malaysia. Judulnya In Outcome, Manage Your Income and Achieve Great Financial Outcome. Jadi intinya ya in outcome tuh hasilnya income, pemasukan, dan hasilnya mengendalikan atau bukan mengendalikan, mengatur pemasukanmu dan raihlah hasil keuangan yang sangat baik. Ditulis oleh Amelia Hong, CFP. Ini buku oke banget sih karena menurut gue walaupun ini menggunakan bahasa Inggris seutuhnya, tapi bahasa Inggrisnya menurut gue cukup simple dan dia ini lumayan lucu sih. Jadi beberapa penulisannya itu ditulis dengan kocak, dengan beberapa humor. Jadi lumayan ringan, tapi informasi-informasi yang ada tuh begitu penting. Dan meskipun konteksnya dia sering menggunakan konteks Malaysia di sini, tentu saja karena dia penulis dari Malaysia, tapi menurut gue ini masih sangat relevan buat orang Indonesia dan orang-orang lainnya di seluruh dunia. Jadi masih sangat relevan secara umum. Nah, ada satu topik, teman-teman juga mungkin udah bisa lihat dari judulnya, yaitu mulailah menabung untuk pensiun sekarang, jangan nanti. Wah, itu menyentil banget sih, apalagi buat gue yang sebentar lagi mau 30. Ini kenapa muncul di tulisannya dia, karena banyak banget orang yang menyepelekan soal pensiun ini. Entah mungkin pertama, gampang lah pensiun, nanti gue juga siap kok pengeluarannya sedikit. Atau, ya nanti kan gue di rumah aja, gue gak perlu khawatir sama pendapatan. Nanti pasti uang gue cukup kok. Atau, ya nanti gue ada anak kok, gue nanti bisa lah hidup sama anak gue, dan alasan-alasan lain sebenarnya. Tapi intinya Amelia dan gue pun setuju, yang gak setuju sama hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun juga kita kan hidup, nih tubuh kita nih kita yang mengendalikan, kita yang berusaha. Jadi sebaiknya tentu tidak bergantung sama pihak-pihak lain. Mau itu asuransi, mau itu anak kita sendiri, mau itu BPJS, ketenaga kerjaan misalnya. Ya sebaiknya mah tidak. Oke, itu aja. Bukan itu aja, maksudnya bukan itu aja videonya, tapi itu aja dari bukunya, dan gue mau kasih pendapat dari diri gue sendiri. Jadi gue setuju banget kita harus menabung, menyisihkan uang dari budget kita untuk pensiun. Dan kalau gue pribadi, gue ya setidaknya 10% lah dari penghasilan gue sekarang, rutin per bulannya, dan itu gue taruhnya sih di obligasi negara atau surat berharga negara. Kenapa? Karena kalau misalkan di SBN, jujur gue anaknya lumayan boros ya. Gue agak takut kalau misalkan gue taruh di reksadana pasar uang misalkan, karena nanti duitnya tuh bisa gue cairkan dengan mudah. Tapi kalau SBN tidak semudah itu. Jadi emang gue taruh aja, misalnya contoh ya, ini contoh nominal aja, misalnya kita ambil 1 juta sebagai pembelian minimal SBN, dan ya udah 1 juta tuh ditahan di SBN tersebut selama 2 tahun. Jadi gue nggak bisa pegang, alias menurut gue lumayan bagus untuk dana pensiun, untuk ya kalau misalkan sesuai angka harapan hidup, insya Allah 70 tahun lah ya, masih bisa lah untuk menopang hidup kita sampai usia tua nanti. Kalau lebih dari 70, 80, atau 90 lebih bagus lagi, cuma kita udah siap-siap. Dan untungnya kan kalau SBN kita bisa dapat kupon kan.
entah 5% atau 6% tergantung dari penawaran SBN yang ditawarkan. Nah, itu salah satu pilihan gue. Terus kenapa penting banget soal pensiun ini? Karena hidup itu nggak pasti. Beneran nggak pasti. Emang kata-kata nggak pasti tuh bisa berarti banyak hal ya. Apalagi soal umur. Ya, kita nggak pernah tahu umur kita apakah panjang, apakah kita sampai 40, 50, 60, 70, 80, atau bahkan lebih muda. Kita nggak pernah tahu, itu rahasia ilahi. Cuma, sekali lagi, kalau misalkan kita mengacu kepada angka harapan hidup, seperti ya angka 70-an sampai 80-an, ya otomatis kalau misalkan kita angka pensiunnya tuh rata-rata di usia 55 dan kita akan stop punya penghasilan selama sekitar 25-30 tahun atau bahkan 40 tahun, ya tentu kita harus siap-siap dong. Ya kan? Kita harus siap-siap untuk menabung, untuk membuat perisai, untuk membuat pengaman agar kita bisa hidup dengan tenang meskipun kita misalkan tidak punya penghasilan lagi, meskipun kita tidak bekerja lagi. Makanya dianjurkan untuk untuk menabung uang yang kita punya untuk pensiun. Emang mungkin beberapa dari kita tuh punya asuransi juga, betul. Jadi mudah-mudahan bisa mengcover segala pembayaran kalau misalkan kita amit-amitnya kenapa-napa. Tapi kan asuransi pun itu kan cuma sebagai perisai. Syukur-syukur kita nggak pakai asuransinya, syukur-syukur kita nggak sakit, kita nggak kecelakaan, atau hal-hal buruk lainnya. Enggak. Karena buat gue pribadi, asuransi ya cuma buat jaga-jaga aja. Apalagi gue keinget kisah Wimbledon. Jadi Wimbledon tuh, tahu kan Wimbledon yang acara tenis salah satu yang terbesar atau ya yang terbesar lah di dunia. Jadi Wimbledon kan diadakan setiap musim panas di Inggris. Setiap tahun tuh ada terus. Ternyata baru ketahuan pas COVID tahun 2020, kan mereka nggak bisa ngadain acara Wimbledon ya, karena COVID parah banget. Kita nggak bisa terbang, nggak bisa berkumpul di area keramaian, makanya stop acaranya. Dan dari situ gue baru tahu kalau misalkan Wimbledon selalu mengasuransikan kompetisinya setiap tahun. Jadi, ketika dibatalkan tuh karena COVID, karena force majeure, karena keadaan kahar yang mana tahu sih ada COVID cuy. Mereka dapat semacam penggantian ganti rugi dari asuransi yang sudah mereka bayar rutin preminya. Jadi dengan uang tersebut, mereka tidak perlu khawatir untuk membayar karyawan-karyawan mereka atau staf-staf mereka atau siapapun yang bisa terdampak atas ketidakadaannya turnamen tersebut. Jadi bisa tetap berlangsung tuh hajat hidup orang-orang yang terkait sama Wimbledon. Dan makanya dari situ tuh gue tersentuh, oh iya, itu ya pentingnya asuransi. Ya syukur-syukur nggak kepake cuy. Tapi kalau misalkan ada keadaan kahar amit-amit banget, setidaknya kita udah punya amunisi pertahanan. Nah, kalau pensiun, kan tentu kita nggak, tentu kita tidak mau keadaan kahar tersebut terjadi. Kita mau hidup lancar, makan, minum, liburan lah kadang-kadang, atau hiburan simple seperti nonton bioskop, atau mungkin bisa neraktir ponakan atau anak atau cucu, bisa dengan tenang. Nah, untuk menjalani hidup tersebut, meskipun kita tidak bekerja, ya kita harus menyisihkan, mau 10% kek, minimal menurut gue 10% sih, 10% kek, 20%, 30%,
habitnya atau kebiasaan untuk menyisihkan uang untuk pensiun itu harus banget dimulai dari sekarang. Dan apalagi kalau misalkan di investasi ada tuh istilah compounding. Jadi kalau misalkan kita menabung uang, apalagi kalau misalkan tabungannya itu ada semacam bunga, itu tuh akan menghasilkan sebuah efek yang berlipat, efek ganda berlipat yang akan berjalan dan bertambah setiap tahunnya. Dan efek compounding itu akan terasa kalau kita mulainya dari sekarang. Oke, mungkin 30 teman yang nonton. Ya, dari sekarang ini. Gak usah nunggu 31 tahun. Nggak ada kata terlambat juga. Ya, emang, tapi nggak bohong kalau misalkan mulainya di usia 50 agak terlambat. Cuma, ya, makanya mulai dari sekarang. Dari umur berapapun, teman-teman sekarang yang nonton video ini, ya, kalau misalkan cuma bisa menyisihkan misalkan 100.000, ya atau mungkin 500.000, ya nggak apa-apa. Yang penting mulai saja menyisihkan untuk pensiun nanti. Tapi sekali lagi kalau gue sih pengennya sih tetap bisa bekerja ya, walaupun setelah 55 tahun. Gue sih pengen tetap bisa bikin konten YouTube seperti ini, walaupun mungkin tentu saja ketika usia bertambah, mungkin kesehatan gue juga tidak akan seprima ketika gue umur belasan atau 20-an atau bahkan 30-an. Tapi ya kalau gue sih mau tetap lakukan sesuatu ya, kalau bisa menghasilkan sesuatu sampai tua ya lebih bagus lagi. Tapi bukan berarti gue nggak punya tabungan pensiun, ya tetaplah justru ini saatnya. Apalagi buat teman-teman yang usia 20-an, 30-an. Ketika kita masih produktif-produktifnya. Emang mungkin penghasilan belum yang bombastis banget, tapi setidaknya kita sudah punya penghasilan dan kita punya kemampuan. Kalaupun memang terasa masih kurang, kita punya kesempatan untuk mencari uang di usaha tambahan, entah apapun, mau jualan kek, mau affiliate kek. Yang gue lakukan juga beberapa kali ini, gue affiliate cuy, walaupun penghasilannya masih ribuan rupiah. Cuma gue mencoba dari sekarang. Kenapa? Karena gue percaya dengan efek compounding tadi. Dan gue sekali lagi gak mau menyesal. Karena gue belum mention ya, gue belum bilang. Karena yang tadi tuh kayak mulailah menabung dari masa muda untuk masa pensiun, itu berasal dari pertanyaan yang kerap ditanyakan sama orang-orang yang usia 60-70 tahun atau lebih. Terus ditanya, apa sih penyesalan terbesar Anda? Dan hampir semua orang bilang soal harusnya gue nabung untuk pensiun tuh lebih awal. Harusnya gue nabung untuk pensiun lebih muda, biar gue nggak susah ketika tua. Emang sekali lagi hidup tuh nggak pasti. Kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Cuma ya mudah-mudahan kalau kita dirahmati, kalau kita ditakdirkan untuk hidup lama, kita tentu harus siap-siap. Karena kita tidak bisa menafikan fakta kalau misalkan hidup ini butuh uang. Guys, be realistic. Secara realistis hidup ini selalu butuh uang. Bukan barter. Ya mungkin di beberapa tempat barter ya, cuma uang cuy. Nggak bohong. Untuk makan kita beli beras pakai uang. Untuk beli minum kita beli galon pakai uang. Ya emang sih beberapa negara air gratis, cuma tetap butuh uang. Jadi bersiaplah selalu. Nggak apa-apa lah 10%. Sumpah mulai aja 10%. Mau ditaruh di SBN kayak di pasar uang silakan. Tapi gue sih saranin jangan di saham ya. Jangan di investasi yang risikonya tinggi. Karena ya nanti malah boncos. Ya kan? Karena sekali lagi kita kan nggak pernah tahu ya. Cuma kalau SBN itu kan risikonya kecil sampai moderat. Karena menurut gue SBN tuh risiko terbesarnya adalah kalau Indonesia tuh ekonominya jelek banget. Atau Indonesia bubar. Yang mana
hampir mustahil terjadi lah ya dalam hidup kita, kecuali ya mungkin ada keadaan yang kahar banget, cuma amit-amit tentunya tidak. Atau reksadana pasar uang yang emang kayaknya keuntungannya dikit, cuma kan kita di sini tujuannya untuk mengamankan uang kita dulu, yang penting kita punya kebiasaan untuk menabungnya terlebih dahulu. Itu sih dari gue. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!